nengok patungnya agak elegan keren dikit, enggak dibikin sepandang lah nengok patung itu. Aku datang ke bandara mau terbang, di depannya ada patung dewa kematian. Ini yang bikin aku, kenapa? Why? Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam minggu ini Nadia akan kembali membawakan sebuah cerita, tapi bukan kriminal. Jangan kriminal terus ya, Wak, ya ngebolot lagi tadi nanti ya kan. Udah lama juga aku tuh nggak bahas soal konspirasi, cenah. Dan di video kali ini aku akan membahas satu teori konspirasi yang datang dari Amerika Serikat. Ya namanya lah juga teori konspirasi kan, Wak, yang nggak ada habis-habisnya kalau kita bahas. Dan teori konspirasi kali ini mengenai sebuah bandara di Denver, Colorado, Amerika Serikat yang bernama Denver International Airport, atau sering disingkat DIA atau DEN, kita singkat DEN aja lah gitu ya. Sebelumnya aku juga pernah bahas nih soal bandara, tapi bandara angker katanya di Bangkok, Wak, Bandara Suvarnabhumi, yang katanya sih itu salah satu bandara terangker di dunia katanya. Kalau kalian belum nonton, kalian boleh nonton videonya habis video ini, linknya aku taruh di bawah ya. Nah, balik lagi soal Denver Airport, kok bisa Nat bandara ini dikait-kaitkan dengan teori konspirasi? Jadi, Wak, memang setelah aku baca banyak kali tuh teori-teori yang menurut aku memang agak sedikit masuk akal gitu. Dan dari teori-teori yang aku baca itu, bandara ini disebut-sebut sebagai markas besar Illuminati. Dan Illuminati sendiri adalah organisasi ilusif yang memang dicurigai mengatur perpolitikan dunia demi mewujudkan New World Order atau tatanan dunia baru. Dan walaupun memang nih, Wak, ya, pihak bandara sempat melakukan klarifikasi, tapi setelah dilakukan klarifikasi ini, orang-orang yang memang percaya bahwa Den itu adalah sarang Illuminati ya tetap kekeh gitu. Mereka kekeh dengan teorinya. Oke, jadi apa-apa aja sih teori-teori yang beredar di media tentang bandara ini, Wak? Dan seperti biasanya sebelum aku masuk ke teori-teori itu, aku akan bahas tentang sejarah dibangunnya bandara ini, Wak, ya. Langsung aja kita mulai check it out. Tapi sebentar, memang akan selalu ada tapi di videonya Nadia ini, Wak. Sebelum aku nanya nih, siapa di antara kalian yang pengen jadi selebgram? Atau buat kalian yang punya online shop, siapa yang pengen dagangannya cepet laku? Nah, kalau ada gimana sih, Wak, caranya? Yang pasti yang pertama dan paling utama, kita ini kan harus memperlihatkan ke khalayak ramai atau netizen itu foto-foto terbaik kita ya kan. Tapi pasti juga aku tahu di antara kalian, saking banyaknya foto tuh nggak jadi bingung mau pilih yang mana ya kan. Nah, terus gimana nih cara kita bisa tahu foto itu menarik atau enggak buat orang-orang, Wak? Dan memang ini beberapa pertanyaan-pertanyaan yang memang kadang aku sering dapetin nih dari Wawa yang pengen mendapatkan engage yang banyak nih pada saat dia ini mau posting fotonya itu di Instagram. Nah, ini aku ada solusi baru nih, Wak, dengan menggunakan aplikasi dari Lisa, bukan Lisa Blackpink, mohon maaf. Caranya gampang kali, kalian boleh langsung download aplikasinya, linknya aku sertakan di description box di bawah, atau kalian boleh langsung ke Play Store, carilah itu Lisa. Kenapa aplikasi ini, Nat? Karena nih, Wak, ya, aplikasi ini bisa membantu kita untuk memilih foto-foto terbaik dari banyaknya foto yang udah bikin kita galau dan bingung tuh yang mana yang mau diupload. Ini dia bisa bantuin, Wak. Tapi yang pasti Lisa ini nggak random ngasal milih gitu, enggak. Karena kan seperti yang kalian tahu, algoritma di Instagram itu kan selalu berubah-ubah kan. Mungkin tren sekarang ini, besok udah beda lagi. Nah, ini nih aplikasi Lisa ini akan terus bisa membantu kalian untuk memilih foto terbaik sesuai dengan algoritmanya Instagram, Wak. Jadi kalian tuh akan terus up to date gitu, Gak usah banyak cakep, Nat, langsung aja contohkan gini, Wak. Cara pertama ya, bukalah dulu aplikasinya kan. Nah, terus ini kalian bisa langsung menambahkan foto-foto yang udah bikin kalian galau gitu. Yang mana lah ini saking banyaknya. Udah, nanti diimpor sama dia, Wak. Nah, kalau udah, kalian tinggal cek lah itu satu-satu. Ya sekiranya mendapatkan poin engage yang banyak dari analisanya si Lisa ini. Contoh nih, fotoku sama si Puyi. Dah, tuh foto ini belum dianalisis ya. Tolong bantu aku analisis ya, sayang. Nah, di icon Lisa yang merah bulat itu, Wak, kalian pertama prediksi dulu engagementnya. Tuh, langsung dianalisanya foto kita, Wak. Tuh, dia kasihlah poin 58% dan layak dibagikan. Tuh, di bawah kan dia bilang foto ini lebih baik dari 58% foto di Instagram. Lumayan kan? Ini memang di atas rata-rata. Tapi kita bisa juga nih pilih yang lebih baik lagi gitu. Di bawahnya juga si Lisa ini ngasih skor tuh, Wak, dari konten foto dan kualitas teknisnya. Tuh pada di atas 50% dan itu dalam kategori baik. Dan selain memprediksi engagement, Wak, Lisa ini juga bisa membantu kita untuk membuat hashtag. Nih, pencet aja panah samping itu, Wak. Tuh, coba dapatkan tagar. Dianalisa lagi tuh foto kita. Karena kan memang kita akan sering mendapatkan engage kalau kita menyertakan hashtag kan. Tuh, dikasih taunya tuh, Mami and me gitu. Nah, Mami daughter, karena mungkin aku lagi peluk si Puyi ini, Wak, ya. Ya udah, selain itu juga kita bisa mendapatkan beberapa inspirasi foto-foto lain, Wak. Ya udah, tinggal diklik aja tuh tanda panah yang di kanan itu, coba dapatkan inspirasi. Dia akan mencari atau menganalisa kembali foto-foto kita dengan beberapa foto-foto lain untuk konten foto kita selanjutnya gitu loh, Wak. Nah, ya udah, di akhirnya kita langsung dapat deh poin dari prediksi engagement dari foto yang mau kita upload ini. Gampang kan? Ini worth it kali, Wak, untuk kalian apalagi tuh yang sering
sering bingung atau galau saking banyaknya foto tuh mungkin menurut kita bagus tapi algoritma Instagram udah nggak kayak gini lagi nih Wak. Nah jadi itulah memang fungsi dari Lisa ini. Dia akan membantu kita untuk menganalisis engagement, membantu kita untuk menambahkan hashtag, dan juga membantu kita untuk mencari inspirasi dari foto-foto yang lagi up to date. Wah mantap kan? So tunggu apa lagi, kalian boleh langsung coba aplikasi Lisa ini, sangat membantu banget Wak. Dibanding kalian galau analisa sendiri, mending Lisa aja nganalisa ya kan, gampang modal jempol. Oke gitu Wak ya. Linknya sudah aku sertakan di description box di bawah. Jangan lupa bintang 5 ya. Selamat mencoba. Thank you Lisa. Oke Wak, jadi memang sebelum dibangunnya Den ini, kota Denver itu memang sudah mempunyai bandara internasional lain yang bernama Stapleton International Airport. Karena memang lokasi geografisnya yang mendukung, kota Denver pun secara tradisional dikenal menjadi rumah bagi salah satu bandara tersibuk di Amerika Serikat. Dulu nih Wak, banyak kali maskapai penerbangan termasuk United Airlines, Western Airlines, Continental Airlines, dan People Express Wak, di mana mereka ini menjadikan bandara Stapleton ini sebagai hub penerbangan atau tempat transit penerbangan. Dan gagasan untuk membangun Den sebagai bandara internasional baru di kota Denver adalah karena di Stapleton itu sangat terbatas dan landasan pacu di Stapleton itu dianggap tidak dapat menangani cuaca dan pola angin Denver secara efisien, yang akhirnya menyebabkan gangguan perjalanan nasional. Nah, dari 1980 sampai 1983 Wak, Dewan Pemerintah Regional Denver atau DRCOG akhirnya melakukan survei di 6 area yang berada di utara dan timurnya Denver untuk bisa membangun bandara yang baru kan. Kemudian pada bulan September tahun 1989 di bawah kepemimpinan wali kota Denver yang bernama Federico Pina, pejabat federal pun akhirnya mengesahkan pengeluaran sebesar $60 juta pertama. Kalau hari ini itu setara sekitar $124 juta Wak, untuk membangun bandara internasional Denver Wak. Dan 2 tahun kemudian wali kota yang bernama Wellington Webb pun mewarisi mega proyek tersebut. Dan lensa dulu nih wali kota sebelumnya diteruskan lagi sama Wellington Webb, di mana mega proyek ini dijadwalkan dibuka pada tanggal 29 Oktober tahun 93. Tetapi perencanaan pembangunan bandara ini Wak ternyata agak sedikit terhambat nih karena perubahan desain yang terus berulang, dikarenakan memang persyaratan dari United Airlines yang juga suka berubah. Itulah yang akhirnya membuat wali kota Webb pun menunda hari pembukaannya yang awalnya Oktober 93 jadi Desember 93, yang terus ditunda lagi Wak ke Maret 94. Terus nih beberapa bulan menuju launching bandara baru nih, ternyata pada bulan September tahun 1993 Wak, terjadi semacam pemogokan buruh gitu di bandara tersebut. Dan hal ini pula lah yang mengakibatkan pembukaan bandara baru ini diundur lagi menjadi tanggal 15 Mei tahun 1994. Terus nih Wak ya, di bulan April tahun 94-nya, untuk bisa mempromosikan bandara yang 1 bulan lagi bakal dibuka ini, pemerintah kota pun akhirnya mengundanglah itu wartawan untuk bisa mengamati pengujian pertama terhadap sistem bagasi otomatis yang baru. Tapi sayangnya Wak, di saat ilustrasi ini disuguhkan kepada wartawan, terjadi error Wak pada sistem bagasi otomatis tersebut. Dan akhirnya hal ini pula yang menjadi tamparan telak bagi pemerintah kota setempat, dan akhirnya wali kota Webb pun membatalkan rencana pembukaan pada tanggal 15 Mei tahun 93. Belibet aku, maaf. Dimana bapak wali kota ini meminta sistem bagasi tersebut untuk diperbaiki terlebih dahulu. Setelah mereka menyanggupi, dilakukanlah itu pembaharuan. Dan selama pembaharuan itu Wak, terus menerus tuh mereka mengalami kerumitan dalam eksekusi dan pemeliharaan. Akhirnya sistem bagasi otomatis pun dihentikan dan diganti dengan penanganan bagasi tradisional secara manual. Kemudian Wak, pada tanggal 25 September tahun 1994, sebagai bagian dari promosi mereka, pihak bandara pun menyelenggarakan fly-in, di mana mereka memberikan pilot kesempatan unik untuk bisa beroperasi masuk dan keluar dari bandara baru itu, dan mereka juga memperbolehkan berjalan-jalan dengan berjalan kaki melihat fasilitas di sisi darat tersebut. Pengawas FAA atau Federal Aviation Administration Wak, juga memanfaatkan acara tersebut untuk menguji prosedur dan untuk memeriksa lubang di jangkauan radio pada saat pesawat ini akan melaju di sekitar dan di antara gedung juga. Dan setelah melewati 6 tahun masa pembangunan dan uji coba Wak, Den pun akhirnya resmi menggantikan Stapleton pada tanggal 28 Februari tahun 95. 16 bulan Wak terlambat dari jadwal yang mereka targetkan, dengan biaya berapa banyak Nat? 4,8 miliar dolar, setara dengan 8,1 miliar hari ini Wak. Hampir 2 miliar dolar melebihi dari
anggarannya, atau 3,4 miliar hari ini. Over budget 2 M dolar, wah banyak kali tuh. Dan setelah itu dibangun, dan ini pun merupakan bandara terluas di Amerika Utara dan ketiga terbesar di dunia dengan memiliki luas sekitar 140 km persegi. Sebagai perbandingannya, Bandara Soekarno-Hatta itu ukurannya udah besar kali itu. Setelah aku cek di internet, itu luasnya 18 km persegi. Seperempatnya pun nggak sampai itu sama luasnya Bandara Denver tuh. Jadi memang besar kali Bandara Denver tuh. Dan konstruksi dari bandara ini memperkerjakan 11.000 pekerja. Dan saat ini dia memiliki layanan non-stop ke 215 tujuan di antara 23 maskapai yang berbeda di seluruh Amerika Utara, Amerika Latin, Eropa, dan Asia. Dan saat ini Dan sendiri memiliki lebih dari 35.000 karyawan dan merupakan perusahaan terbesar di Colorado. Nah, jadi gitu nih Wak ya, cerita sedikit soal terbentuknya atau terbangunnya Bandara Denver ini. Terus di mana sisi konspirasinya ini, Nat? Kami udah tunggu-tunggu. Nah, ini nih Wak, sekarang kita masuk lagi nih ke bagian teori-teori konspirasi yang memang beredar di media. Dan seperti yang aku sebutkan di awal video tadi, untuk para penganut teori konspirasi percaya bahwa memang bandara ini sebenarnya adalah markas besar New World Order. Nah, aku jelaskan sedikit ya Wak ya. New World Order itu adalah tujuan para elit dunia yang terdiri dari aristokrat, raja dan ratu, pemimpin negara-negara maju, bisnismen, atau pengusaha multi perusahaan dan juga politikus dunia yang jumlah mereka itu ya cuma ratusan aja, memiliki tujuan untuk menciptakan sebuah tatanan dunia baru dalam satu komando. Dan salah satu perkumpulan rahasia mereka adalah kelompok The Bilderberg yang para anggotanya dijuluki dengan Bilderbergers. Apa tujuannya Wak? Gini, tujuan akhir dari mereka ini adalah dimana suatu saat nanti semua negara di dunia ini akhirnya hanya dipimpin oleh satu pemerintahan saja, tanpa adanya batas negara yang sebenarnya Wak. Tapi untuk bisa mewujudkan misi para elit ini, mereka harus memusnahkan miliaran penduduk dunia dengan istilah depopulasi atau depopulation. Ya, menurut para elit-elit ini Wak, miliaran penduduk tak berguna di seluruh dunia ini telah menghabiskan sumber daya planet bumi, yang akhirnya semakin sedikit lah itu jumlah daya alam yang tersisa. Mungkin dari bawah sini ada yang langsung skeptis kan dan berpikir, masa iya sih Nat? Aku pun awalnya kayak gitu Wak. Tapi entahlah nih Wak, aku pun masih agak di tengah-tengah nih antara mau percaya apa tidak. Tapi cobalah kalian simak dikit, kalian saring sendiri soal beberapa teori-teori yang memang sudah tersebar seputar Bandara Denver ini ya. Baru nih kita masuk, check it out. Nah, sebelum aku detail membahas soal teori-teori konspirasinya Wak, kita mulai dulu sejak kapan rumor seputar Bandara Denver ini mulai menjadi bahan pembicaraan Wak ya. Jadi Wak, rumor bahwa sesuatu yang janggal tentang Bandara Internasional Denver ini dimulai sejak timbulnya gagasan pembangunan bandara ini. Ada beberapa opini Wak yang memang sudah beredar bahwa Bandara Stapleton sebenarnya sudah memenuhi standar internasional dan pembangunan bandara baru hanya menjadi tindakan pemborosan oleh pemerintah kota aja. Pun di masa pembangunan bandara ini Wak, memang ada tuh beberapa kejadian-kejadian aneh yang terjadi. Jika umumnya nih Wak ya, para pekerja atau kontraktor mengerjakan sebuah bangunan dari sejak awal proses konstruksi hingga selesainya bangunan, tidak demikian dengan bandara ini Wak, dimana para pekerja atau kontraktor disewa untuk mengerjakan konstruksi 5 bagian bunker terlebih dahulu. Pertama kali waktu mau bangun ya. Terusnya ketika bagian itu udah selesai, mereka akhirnya menyewa kontraktor lain Wak untuk bisa mengerjakan bagian-bagian lainnya. Dan dengan metode ini tentu aja tidak ada satu pekerja pun yang mengetahui gambaran besar konstruksi bandara ini kan. Bagaimana finalnya? Dia cuma disuruh bikin, kau bikin ini, kau bikin, habis itu diganti. Karena memang kayak seakan-akan ada sesuatu yang disembunyikan gitu Wak. Dan nih kan, udah selesai tuh 5 bangunan yang diminta. Sampai tiba pada suatu hari nih Wak ya, 5 bangunan yang memang sudah selesai dibangun itu dianggap salah konstruksi. Dan akhirnya mereka pun mengubur bangunan-bangunan itu menjadi bunker dan membuat bangunan baru di atasnya. Jadi nih Wak ya, secara resmi ada 3 tingkat bawah tanah yang digunakan untuk transportasi bagasi. Bahkan ada juga nih Wak yang klaim bahwa sebenarnya ada setidaknya 7 tingkat bawah tanah serta 5 bangunan bawah tanah dengan sistem terowongan. Itu kejanggalan pertamanya Wak. Kejanggalan lain adalah di saat den ini sudah mulai beroperasi. Banyak pihak yang mengatakan bahwa den ini memiliki gerbang dan jalur penerbangan yang lebih sedikit dibanding Bandara Stapleton. Dan juga manajemen pelayanan dan fasilitas di den
Den ini malah jauh di bawah standarnya Stapleton, Wak. Dan satu-satunya kelebihan Den dibanding bandara Stapleton itu, Wak, hanya dari luas lahannya aja. Saking luasnya ini, banyak orang yang menuding kalau ini adalah sebuah pemborosan. Jadi dari standar bandara sebelumnya sama bandara yang baru, dari segi sistem, prosedur, fasilitas lebih bagus di Stapleton. Cuma lahannya aja tuh yang lebih besar di bandara baru, udah itu aja. Tapi walaupun mendapatkan julitan pertama soal pemburusan ini, Wak, manajemen dari bandara mengatakan kalau memang lahan kosong itu diperlukan untuk perluasan fasilitas di masa yang akan datang, karena katanya mereka mau bangun hotel dan juga pusat perbelanjaan di sekitar bandara, katanya begitu. Dan pemborosan juga terjadi dari banyaknya landasan pacu yang tidak sebanding dengan jumlah penerbangan yang ada, Wak. Dimana bandara ini memiliki 5 pasang landasan pacu, artinya tiap jalur landasan pacu memiliki 2 jalur landasan. Jadi jumlah keseluruhan landasan pacu berjumlah 10 buah. Dan landasan pacu ini, Wak, tidak sebanding gitu dengan aktivitas bandara dengan infrastruktur yang tersedia, Wak. Dan selain faktor pembangunan yang misterius ini, Wak, kecurigaan lain juga timbul akibat pembengkakan biaya konstruksi yang awalnya 1,7 miliar dolar menjadi 4,8 miliar dolar. Banyak kali itu, Bang. Dan selisih yang sangat besar ini pastinya lah itu jadi sorotan bagi media dan juga masyarakat setempat. Banyak yang mengatakan kalau pembangunan Den ini adalah sebuah manajemen yang buruk. Selain itu juga sistem jalur bagasinya buruk kali, Wak, sehingga banyak orang yang menjuluki bandara atau proyek itu sebagai industri job, industri main-main. Namun hal ini tidak mencegah pemerintah untuk menggunakannya sebagai bandara utama. Dan rumor negatif tentang bandara ini pun diperkuat pada tahun 2010, Wak, di saat Jesse Ventura, seorang pakar konspirasi, mendatangi dan ingin menguak kebenaran tentang bandara Denver. Dia datanglah itu untuk melihat mural atau lukisan-lukisan dan juga ornamen-ornamen di dalamnya. Ini nih soal ornamen-ornamen atau lukisan-lukisan yang ada di situ. Aduh, epic kali kalau aku bahas nanti ya, kalian tahan di akhir-akhir aku baru aku jelasin. Nah, kita lanjut lagi. Terus si Jesse ini, Wak, tiba-tiba langsung dikelilingi oleh beberapa polisi yang menyuruhnya untuk keluar dari bandara dengan pistol yang siap dikeluarkan oleh polisi itu dari sarungnya. Ya wajar aja lah, Wak, karena hal itu akhirnya banyak nih yang setuju bahwa memang ada sesuatu yang disembunyikan di bandara Denver. Karena kan kalau memang nggak ada apa-apa ya udahlah, biar aja lah dia masuk. Nah, dari situ banyak lah tuh kan rumor yang mulai beredar lagi tentang kejanggalan dari bandara ini, Wak. Dan dari rumor-rumor inilah yang akhirnya kemudian banyak teori-teori konspirasi yang bermunculan. Baru nih, Wak, terima kasih sudah bersabar, kita masuk nih ke teori-teori konspirasinya. Yuk, mari. Teori konspirasi pertama adalah bandara Denver ini merupakan markas Illuminati dan markas militer menuju NWO. Nah, jadi, Wak, karena memang terjadi beberapa keanehan-keanehan di bandara ini, banyaklah itu yang percaya kalau bandara ini sebenarnya merupakan sebuah markas rahasia. Kecurigaan ini diinformasikan oleh seorang mantan ahli geologi pemerintah dan juga seorang arsitek bernama Phil Schneider. Selain sebagai kontraktor, arsitek, dan ahli geologi, Wak, Bapak Phil ini juga pemerhati UFO dan juga alien yang sangat kontroversial, Wak. Phil ini adalah lulusan Missouri University dan University of Manchester, Inggris. Dan Phil ini, Wak, mengatakan bahwa di bawah Den itu terdapat sebuah bangunan sedalam 8 lantai. Dia juga mengatakan kalau di bandara ini terdapat level elektromagnetik yang sangat tinggi dan tidak biasa pastinya untuk sebuah bandara. Dan akibat vokalnya dari ahli geologi dan arsitek tentang masalah bandara dari Denver ini, entah kenapa tiba-tiba Phil Schneider ditemukan meninggal dunia secara misterius. Dan diyakini si Phil ini meninggal akibat dibunuh oleh para Illuminati pada tahun 1996 karena sudah melanggar sumpah. Sumpah apa? Sumpah kerahasiaan pemerintah, Wak. Sebagai catatan tambahan nih, Wak, ya, bahwa pada tanggal 27 September tahun 2011 lalu, ketika komet Elenin melewati antara bumi dan bulan, dikhawatirkan bahwa bumi ini nyaris saja kembali ke zaman batu jika bumi ini dihantam sama komet ini yang hanya berjarak 22 mil dari permukaan laut. Dan pada saat yang sama nih, Wak, ya, Presiden Barack Obama langsung diberangkatkan ke Denver dan bersiap atau standby di bandara Denver di waktu yang sama pada saat si komet itu turun. Dan entah kenapa tiba-tiba bandara ditutup sementara untuk umum dan juga untuk semua penerbangan. Dan pada saat itu, Wak, bandara dipenuhi militer dan
operasi ini dikenal dengan nama Operation Mountain Guardian atau Operasi Pelindung Gunung. Dan kedatangan Barack Obama di situ diberitakan kepada masyarakat bahwa operasi ini hanyalah sekedar latihan militer aja. Katanya begitu. Padahal di hari yang sama komet jatuh tuh. Padahal loh, operasi ini disinyalir untuk menjaga sang presiden ini jika ada kemungkinan terjadinya hantaman dari komet Elenin ini terhadap bumi, dan presiden harus diungsikan ke bunker yang berada di bawah bandara Denver. Tapi untungnya komet Elenin ini pecah berkeping-keping sebelum mendekati bumi. Wah, itu yang pertama. Teori konspirasi yang kedua adalah beberapa kecelakaan yang aneh di bandara Denver. Wah, kecurigaan-kecurigaan ini kemudian menjadi semakin kuat ketika terjadi kecelakaan-kecelakaan yang cukup aneh terhadap pesawat-pesawat di bandara. Wah, nah, kecelakaan-kecelakaan inilah yang akhirnya dihubung-hubungkan dengan kemungkinan eksperimen rahasia yang dilakukan di markas tersembunyi di bandara tersebut. Berikut nih, Wak, beberapa kecelakaan-kecelakaan yang terjadi di bandara Denver. Pertama, pada tanggal 5 September tahun 2001, British Airways Boeing 777 terbakar ketika sedang mengisi bahan bakar di pintu gerbang. Bersyukurnya tidak ada satupun dari penumpang atau kru yang terluka, tapi refueler, orang pengisi bahan bakar pesawat itu, Wak, meninggal akibat luka-lukanya 6 hari setelah kebakaran. Dan NTSB atau National Transportation Safety Board menemukan bahwa kecelakaan itu terjadi karena kegagalan cincin selang pengisian bahan bakar pesawat di saat selang bahan bakar ini sedang mengisi, terus robeklah itu pada sudut yang tidak tepat. Nah, logikanya jika perawatan memang sangat baik, apalagi bandara ini termasuk bandara baru ya, Wak, dengan peralatan yang baru-baru juga pastinya, maka kejadian kayak gini ini dianggap sangatlah langka, bahkan mungkin tidak terjadi kayak gitu aja. Itu kecelakaan pertama. Kecelakaan kedua terjadi pada tanggal 16 Februari tahun 2007, di mana ada 14 pesawat mengalami kegagalan kaca dalam jangka waktu hanya 3,5 jam aja di bandara. Sebanyak 26 kaca depan pesawat tersebut pecah sama rusak. Dan ketika NTSB membuat sebuah penyelidikan, kerusakan benda asing adalah penyebabnya. Kayak butiran pasir yang tajam gitu, Wak. Itu yang mengakibatkan kaca-kaca itu pecah. Tapi balik lagi, tidak semua orang percaya, Wak, sama penjelasan resmi ini. Suatu gejala yang aneh jika kaca pesawat dapat pecah hanya oleh butiran pasir. Jangankan pasir biasa yang ngantam kaca pesawat, Wak. Pada saat lepas landas nih ya, pada saat di udara dengan kecepatan tinggi pun, pasir vulkanik yang memang dikenal sangat tajam dan bersifat abrasi pun tidak mungkin dapat membuat kaca pesawat retak, apalagi pecah. Ini masih pas mau lepas landas, pecah kacanya. Nah, ini nih keanehan dari kecelakaan kedua. Kecelakaan ketiga, Wak, terjadi pada tanggal 20 Desember tahun 2008. Continental Airlines yang pada saat itu akan menuju ke Houston Intercontinental Airport di Houston, Texas, saat di landasan pacu, Wak, tiba-tiba menyimpang tergelencer gitulah ke sisi kiri. Terus entah kenapa tiba-tiba muncullah itu kobaran api dari pesawat dan membakar pesawat dengan cepat. Dan lagi-lagi NTSB pun akhirnya menyimpulkan bahwa kemungkinan penyebab kecelakaan ini adalah penghentian input kemudi rudder atau sayap kecil di bagian belakang pesawat, Wak. Rudder yang sebelah kanan yang tidak tepat oleh kapten pesawat, di mana rudder ini berguna untuk mempertahankan kontrol dan arah pesawat. Kapten pesawat disalahin. Dan dari 115 orang di dalamnya setidaknya ada 38 orang yang mengalami luka-luka dan 2 orang cedera kritis. Dan dari hasil simpulan dari NTSB tersebut, Wak, banyaklah itu rekan pilot pesawat tersebut tidak mudah mempercayai laporan NTSB untuk masalah ini. Karena sang pilot yang mengendarai pesawat tersebut telah menguasai jam terbang yang tinggi dan kemungkinan kesalahan input seperti itu nggak mungkin terjadi. Kemudian berlanjut pada tanggal 3 April tahun 2012, United Express Jet dari Peoria ke Denver mendarat di landasan pacu, terus tiba-tiba, Wak, pesawat tersebut menghantam lampu pendaratan dan berhenti di landasan pacu. Asap mengepul dari dalam pesawat dan penumpang pun langsung dievakuasi ke landasan. Dan beberapa kecelakaan aneh dan tidak lazim itu pun menambah mistisnya bandara Denver yang diyakini oleh banyak orang bahwa bandara ini memiliki suatu gelombang atau radiasi tertentu dari bawah tanahnya, Wak. Itu teori konspirasi kedua. Kita masuk ke teori konspirasi ketiga, yaitu fasilitas bandara yang berlebihan dan tidak masuk akal. Selain memang masalah luas kompleks yang mencurigakan, Wak, fasilitas-fasilitas di bandara ini juga cukup menimbulkan tanda tanya. Bayangkan aja sama kalian ya, bandara ini memiliki kabel komunikasi fiber optik sepanjang 8.500-an kilometer. Ku kasih aja perbandingan lagi ya, Wak, ya. Jarak dari Papua ke Batam
Kalau ditarik garis lurus nih, itu sekitar 3.800-an kilometer ya kata internet. Ini berarti bahwa jarak dari Papua ke Batam balik lagi ke Papua itu belum nyampe 8.500 wah. Ya walaupun memang nanti pemakaian di bandara itu pasti nggak lurus gitu kan, pastilah berkilo-kilo. Tapi tetap panjang kali tuh 8.500 kilometer. Kalian bisa bolak-balik Papua, Batam, Papua lagi. Itu yang pertama. Terus nih sistem pengisian bahan bakarnya bisa menyalurkan 1.000 galon bahan bakar jet per menit lewat pipa sepanjang 45 km. Terus juga ada nih 6 tangki bahan bakar yang masing-masingnya berisi 2,73 juta galon bahan bakar jet. Kapasitas ini pasti terlalu besar untuk lintas hari-hari bandara. Bahkan ya di seluruh bandara dunia tidak ada bandara yang memiliki kapasitas penyimpanan bahan bakar sebesar di Denver nih. Jika memang benar ada markas rahasia tersembunyi di bandara itu, ya udah wajar aja lah fasilitas dengan kapasitas raksasa itu diperlukan di sana ya kan. Dan selain itu nih bandara ini juga dibilang terlalu mewah untuk ukuran sebuah bandara. Nah ini nih baru ornamen-ornamen, patung dan lukisan-lukisannya lebih mengingatkan kita ke sebuah museum Louvre di Prancis dibanding sebuah bandara di negeri bagian yang lebih terkenal karena pegunungannya Karena memang Denver itu terkenal pegunungannya, sorry. Nah sekarang nih baru kita bahas nih yang teori paling seru nih menurut aku. Teori-teori tentang ornamen-ornamen di bandara ini. Check it out. Teori berikutnya adalah simbol-simbol Illuminati Group di Bandara Denver Nih ya, untuk menghiasi bangunan bandara, batu granit impor dari seluruh dunia digunakan untuk membuat lantai di terminal utama. Seolah-olah para pengunjung tuh bakal peduli kali tuh dengan asal granit yang mereka injak-injak itu. Nah terminal utama di bandara itu bernama Jeppesen Terminal. Luasnya sangat menakjubkan 140.000 meter persegi. Dan ukuran terminal ini yang paling besar di seluruh dunia. Nama lain dari terminal ini adalah Great Hall. Great Hall ini adalah sebuah nama yang dipercaya identik dengan Freemason. Terus kalian mungkin dalam hati bilang kebetulan aja kali tapi ternyata itu bukan cuma kebetulan, karena nih di dalam terminal ini terdapat beberapa ornamen atau simbol yang berhubungan dengan Illuminati atau konsep New World Order ini Yang pertama, adanya sebuah prasasti dengan lambang Freemason. Prasasti tersebut berisi kapsul waktu yang di permukaannya terdapat lambang Freemason yang terkenal. Batu prasasti tersebut bertuliskan tentang peresmian Bandara Denver, dan di akhir simbol tersebut terdapat tulisan New World Airport Commission. Tulisan inilah yang memberikan bahan bakar yang cukup besar bagi para penganut teori konspirasi. Itu yang pertama. Yang kedua ada lagi kalimat-kalimat aneh di lantai Great Hall. Salah satu tulisan yang sangat menarik perhatian para penganut teori konspirasi adalah Zit Dit Gai. Kalimat misterius ini adalah sebuah kalimat dari bahasa asli suku Navajo yang berarti the mountain that is white atau gunung berwarna putih. Terus di lantai bagian lain tertera juga tulisan Mont Blanc. Mont Blanc ini adalah sebuah gunung yang terletak di Colorado dan memang merupakan salah satu dari 4 tempat suci kaumnya Navajo. Tapi ada tafsiran lain di Prancis. Mont Blanc atau Mont Blanc ternyata merupakan nama gunung tertinggi di pegunungan Alpen. Dan nama Mont Blanc ini berarti gunung putih, yang dalam bahasa Prancis artinya sama dengan Zit Dit Gai. Susah kali pun. Dan menariknya nih di kaki gunung ini lebih dari 1000 tahun yang lalu para leluhur Knight Templar ini adalah organisasi besar di sebuah umat yang sangat taat selama era abad pertengahan Nah mereka ini membuat dan menandatangani Fakta Perjanjian Templar. Dan Knight Templar ini memang sering dikaitkan dengan Freemason. Simbol aneh yang lain yang ada di lantai ini adalah inisial AUAG. Dan inisial ini dipercaya merujuk pada salah satu penyandang dana pembangunan bandara ini, yaitu seorang warga negara Australia yang memiliki pabrik farmasi Australia Antigen AUAG. Sebenarnya nggak ada yang aneh kan sejauh ini. Nah letak anehnya ini yang pertama, simbol tersebut berada di depan mural yang menggambarkan pembantaian dengan sosok pakaian tentara berwarna hijau dengan muka yang sangat menyeramkan. Nah bagi para penganut teori konspirasi hal ini pasti sangat mencurigakan. Mereka pun berspekulasi bahwa akan ada sesuatu wabah penyakit global yang akan ditularkan dari perusahaan farmasi raksasa asal Australia tersebut terhadap semua penduduk bumi. Nggak mau jauh-jauh, mohon maaf, itu aja tuh teorinya. Dan selain itu nih ornamen yang ketiga, terdapat patung-patung aneh yang sangat mengerikan.
Di halaman bandara ini ada sebuah patung kuda yang dinamakan oleh warga setempat dengan sebutan Blue Shiver. Luis Jimenez, seniman yang bertanggung jawab untuk membuat patung ini, memutuskan untuk membuat sebuah patung kuda yang aneh. Anehnya gimana, Nan? Ya serem, Coba kalian tengok fotonya. Bukan patung kuda yang gagah, elegan gitu kan, enggak. Tetapi patung ini memiliki wajah yang lumayan sangat menakutkan sih buat aku. Jimenez ini pun memutuskan untuk menambahkan pula lampu merah di kedua mata patung. Jadi nggak heran lah itu kan kalau warga setempat menyebut kuda ini Blue Devil Horse atau Blue Shiver. Nah terus apa motivasi Jimenez pas ngebuat patung ini? Inspirasinya dari mana? Aku pun penasaran Tapi sayangnya kita akan terus hanya berspekulasi. Kita nggak bisa tahu jawabannya dari si Jimenez. Entah apa motivasinya, entah dia dapat inspirasi dari mana, kita nggak bakal tahu. Kan tinggal tanya langsung aja. Mohon maaf nih Luis Jimeneznya sudah tewas. Yang bikin mengagetkan lagi, si Jimenez ini tewas oleh kuda ciptaannya sendiri. Jadi nih dikabarkan pada saat si Luis ini lagi ngebikin patung kuda ini, kepala kudanya itu jatuh nimpak badan dia sampai membuat arteri di kakinya itu putus. Setelah akhirnya dia meninggal kan. Dan pada saat kematiannya Jimenez ini telah berhasil mengecat kepala Mustang. Dan dia cat, jatuh, timpa, mati. Dan setelah meninggalnya Jimenez ini, patung kuda ini pun diselesaikan oleh orang lain dan diresmikan di bandara pada tanggal 11 Februari tahun 2008 Beberapa kelompok di kota setempat mengambil langkah lebih jauh dengan berkampanye dan berunjuk rasa meminta patung itu dipindahkan. Tetapi kubu pembela patung kuda itu tetap bersikukuh bahwa warna biru dan merah yang mendominasi pada kuda tersebut tidaklah aneh karena sesuai dengan logo tim footballnya kota setempat, yaitu Denver Broncos. Nah, sementara untuk matanya diberikan lampu warna merah itu, salah satu pihak dari Universitas Oklahoma pernah mengatakan bahwa si Jimenez itu membuat mata patung seperti itu sebagai tribut kepada ayahnya yang merupakan seorang pengusaha toko neon. Entah betul entah enggak lah itu ya alasannya. Tapi selain patung Blue Shiver ini ada juga yang namanya patung Anubis, yaitu dewa kematian. Yang bikin geleng kepala lagi, patung kematian ini diletakkan di luar bandara Denver. Sebenarnya tidak ada informasi yang banyak tentang latar belakang kenapa bisa pilihan pihak bandara itu jatuh kepada patung yang menandakan kematian di saat orang ini mau terbang kan Bukannya bikin happy, nengok patungnya agak elegan keren dikit, enggak, dibikin sepandang lah nengok patung itu. Aku datang ke bandara mau terbang, di depannya ada patung dewa kematian. Ini yang bikin aku, kenapa? Why? Masih ada lagi nih simbol atau ornamen selanjutnya yang bikin geleng-geleng lagi. Yang keempat nih lukisan-lukisan dinding di dalam bandara. Lukisan-lukisan di dinding di dalam bandara ini juga menunjukkan adanya selera yang aneh dan juga memiliki hubungan dengan Nazi. Ada 4 lukisan mural yang dibuat oleh seniman ternama, yaitu Leo Tenguma, dibantu oleh Cheryl Detwiller, Bill Meredith, John Oxner, dan Leticia Tanguma. Pada sebuah wawancara Tanguma ini mengaku kalau dia ini diberikan petunjuk mengenai detail gambar yang harus dilukis. Tapi anehnya pada wawancara berikutnya Mr. Tanguma ini menyangkal pernyataannya dan mengatakan kalau isi dari lukisan itu ya udah cuma murni inspirasi aja. Pertama dia disuruh untuk melukis itu, kemudian dia mengubah statementnya, dia bilang enggak, itu inspirasi saya aja. Dari sinilah mencurigakan lagi. Nah sebenarnya ada maksud tersirat apa sih di lukisan-lukisan ini kan? Banyak yang percaya nih kalau lukisan-lukisan itu sebenarnya menggambarkan maksud New World Order bagi dunia, yaitu diawali kekacauan dan pengurangan populasi yang telah dirancang melalui lukisan-lukisan mural tersebut. Kita bahas satu-satu. Di lukisan pertama memperlihatkan ada seorang figur maut yang menggunakan pakaian militer Nazi dengan masker gas serta memegang pedang dan senapan mesin di tangannya kan. Dan ujung pedang yang dipegangnya ini menusuk ke arah seekor merpati putih, yang biasanya merpati putih ini selalu melambangkan perdamaian dunia kan. Dan di latar belakangnya juga ada reruntuhan kota dan ibu yang sedang menangis berkabung atas kematian anak-anak dan diartikan sebagai akhir dari perdamaian juga. Dan figur ini juga dikelilingi oleh wanita yang sedang menggendong bayi-bayi yang sudah mati. Terus di kanan bawah lukisan tersebut terlihat ada sebuah lembaran kertas. Kalimat-kalimat yang tertulis di atas kertas tersebut adalah tulisan Herzenberg, seorang bocah berusia 14 tahun yang tewas pada tanggal 18 Desember 1943 di kamp konsentrasi Auschwitz. Namun tulisan asli tersebut ditulis pada tanggal 24 Oktober tahun 1942, 1 tahun sebelum dia ini meninggal. Dan tulisan
Tulisannya adalah, saya pernah menjadi anak kecil yang merindukan dunia lain. Tapi aku tidak lagi seorang anak karena saya sudah mengenal rasa takut. Saya telah belajar untuk membenci. Betapa tragisnya maka adalah jiwa muda yang hidup dengan musuh, dengan tali tiang gantungan. Namun saya masih percaya saya hanya tidur hari ini dan di saat aku akan terbangun, saya anak kecil lagi dan memulai untuk tertawa dan bermain. Maksud lo? Itu lukisan pertama, Wak. Lukisan kedua menggambarkan kota yang hancur terbakar di latar belakangnya dan tampak beberapa binatang yang akan atau telah punah. Dan sekarang satu-satunya tempat di mana mereka dapat dilihat hanyalah di dalam kotak kaca. Lalu di bawahnya terlukis seorang wanita Afrika dengan pakaian tradisional, wanita Indian Amerika serta seorang wanita Yahudi pirang dengan simbol bintang Daud di dadanya dan sebuah kitab di tangannya. Dan masing-masing wanita itu terbaring tidak bernyawa di dalam sebuah peti mati. Pada bagian sedikit ke atas, Wak, juga terlihat tuh kan ada seorang gadis di latar belakang agak ke kanan dan berambut hitam dengan model rambut panjang belah tengah, yaitu seorang gadis dari suku Maya yang sedang memegang Mayan tablet atau kitab perhitungan astronomi sukunya Maya, Wak. Pada kitab tersebut telah disebutkan dan kemudian diramalkan bahwa dunia akan berakhir pada tanggal 21 Desember 2012. Itu ramalan dari zaman dulu itu kan. Maka peristiwa pada latar belakang dari mular tersebut terlihat sedang terjadi kehancuran dan hutan terbakar di luar kendali. Hewan-hewan punah, tanaman mati, anak-anak menangis, dan kemudian 3 gadis di peti mati itu terbuka. Creepy kali, mulai aneh, gak jelas ya kan. Terus nih, Wak, lukisan ketiga terlihat anak-anak dari berbagai bangsa sedang mengumpulkan senjata mereka dan menyerahkan kepada seorang anak lelaki Jerman yang ada di tengah lukisan mural tersebut. Anak lelaki Jerman tersebut sedang menempa bahan dari persenjataan yang dikumpulkan oleh anak-anak dari berbagai bangsa menjadi sesuatu yang lebih berguna. Terlihat juga tentara mirip Nazi yang memakai topeng anti gas telah tergeletak mati juga di bawahnya. Dan juga terlihat ada 2 burung merpati lambang perdamaian sedang bertengger di atas tentara yang sudah mati tersebut. Ini bisa berarti semua senjata udah gak berguna lagi. Semua dikumpulkan dan membuat dunia menjadi lebih tenang, damai, tanpa persenjataan menurut cara dan versi mereka, Wak. Kemudian lukisan terakhir atau lukisan keempat terlihat seorang pemimpin anak-anak berada di tengah. Mungkin ini melambangkan adanya pemimpin baru dunia di kemudian hari kan. Terlihat pula, Wak, semua anak-anak menuju kepada pemimpin baru tersebut yang berada di tengah dengan wajah ceria. Bahkan beberapa binatang juga berekspresi senang dan semuanya berjalan dengan harmonis. Ini menceritakan bahwa akan terjadi sesuatu peristiwa sangat besar terhadap kemanusiaan dan dunia di kemudian hari. Lalu diakhiri oleh lahirnya suatu peradaban atau keadaan dunia dengan tatanan baru dengan cara mereka. Mereka yang akan memusnahkan, mereka pula yang akan memimpin dunia yang menurut mereka kelak akan jauh lebih baik. Pada mural terakhir inilah, Wak, New World Order, akhir dari tujuan para elit dunia. Jadi gimana, Wak, menurut kalian tentang lukisan-lukisan tadi? Bikin muter otak kita kan? Tapi jangan sampai sini aja di muter otak ya. Kita akan lanjut lagi ke teori konspirasi yang terakhir biar makin ngebul otak kalian ya kan. Aku nggak mau ngebul sendiri otak gua. Kita ayo bersama-sama kita bisa lanjut. Teori konspirasi terakhir adalah bentuk landasan pacu bandara yang mirip dengan landasan Nazi. Kalau ditengok dari drone dari atas nih, Wak. Kalau dilihat pakai drone dari atas nih, Wak, ya, Bandara Denver ini bentuknya mirip swastika, versi yang agak acak-acakan lah dikit. Para penganut teori konspirasi pun menjadi semakin percaya bahwa memang Bandara Denver ini memiliki suatu rahasia yang besar, Wak. Tetapi teori ini sempat dipatahkan oleh pengamat lain yang mengatakan bahwa memang lintasan-lintasan tersebut memang didesain sedemikian rupa agar bisa dipakai bersamaan. Tapi memang tidak ada yang pungkiri bahwa memang jadinya kayak swastika, Wak. Nah, dari situlah para penganut teori konspirasi mengaitkan terbangunnya Bandara Denver ini dengan rancangan atau misi mereka dengan turunan-turunan Nazi lainnya. Nah, jadi itu beberapa teori-teori konspirasi yang beredar di media seputar Bandara Denver ini. Banyak yang memang setuju, Wak, sama teori-teori tersebut, tapi yang jelas banyak juga lah yang ngelawan teori-teori itu ya kan. Salah satunya yang pasti dari pihak Bandara Denver itu sendiri. Pihak bandara bilang apa, Nan? Nah, ini, Wak, kita langsung masuk nih ke klarifikasi dari pihak bandara, Wak, ya. Check it out.
Nah, setelah menanggapi isu yang secara terus-menerus beredar, pihak Bandara Denver pun akhirnya angkat bicara, Wak. Dilansir dari denverpost.com, petugas informasi publik di Bandara Denver, Head Montgomery, mengatakan bahwa CEO Denver Airport yang bernama Kim Day ingin menampilkan seni bertema teori konspirasi di dalam bandaranya. Dan akhirnya pada tahun 2016, CEO Bandara Kim Day pun memberikan klarifikasi kepada publik, di mana dia berkata, Entah memang gara-gara itu ukuran bandara yang gede kali, infrastruktur nggak berhenti-henti dibangun, atau karena program seni yang terus-terusan ada, Bandara Denver ini terus dicurigai berperan penting dalam berbagai gosip konspirasi, mulai dari terdengar lucu sampai terdengar absurd katanya. Dan untuk menanggapi teori-teori yang bertebaran ini, pada tahun 2016 pihak bandara pun sempat mengadakan sebuah perayaan pameran seni sebulan penuh dengan tajuk utama menyingkap teori konspirasi, tur seni konspirasi, serta kontes dengan judul apa yang ada di ruang bawah tanah, di mana pemenang dapat kesempatan untuk melihat fasilitas rahasia di dalam bandara. Bahkan nih Wak ya, penyelenggara pun menggelar pesta kostum konspirasi. Selain perayaan ini Wak, pada bulan Maret tahun 2019, bandara meluncurkan animasi gargoyle yang dapat berbicara di tengah salah satu bagian di Bandara Denver. Gargoyle tersebut berinteraksi dengan penumpang dan bercanda tentang dugaan konspirasi yang terkait dengan bandara. Hal ini pasti dilakukan oleh pihak bandara guna menanggapi gosip-gosip yang memang udah berkembang, Wak. Pintar memang, Wak. Gosip-gosip yang beredar itu dapat dimanfaatkannya sebagai media pemasaran yang sangat jitu. Beredarnya isu dan mitos adanya markas rahasia di Bandara Denver tentu akan membantu mempublikasikannya tanpa biaya. Karena menurut Montgomery tadi, apapun penjelasan, bantahan, konfirmasi, atau keterangan yang memang sudah diberikan pihak bandara, para penganut teori konspirasi sudah kadung kepincut lah gitu dengan bandara ini. Makin disangkal makin kalah kami. Orang-orang senang dengan apa yang mereka percaya. Jadi dibanding capek-capek, mending jadikan candaan aja sekalian, kata si Montgomery tadi, Wak. Tapi walaupun demikian, setelah apa yang dilakukan oleh Montgomery dan klarifikasi dari Bandara Denver, para penganut teori konspirasi tidak mempercayainya sama sekali. Mereka menganggap bahwa hal yang dilakukan oleh Bandara Denver untuk mengklarifikasi ini hanyalah pengalihan aja gitu loh. Oke Wak, jadi itu tadi cerita tentang beberapa teori konspirasi seputar Bandara Denver, Amerika Serikat. Gimana menurut kalian? Kalau menurut aku nih ya, teori-teori yang udah aku jabarkan itu yang memang ada sedikit yang masuk akal, tapi kayak masih ada rasa sanksi gitu Wak dalam hati aku. Apa memang betul ada nih order itu? Entahlah Wak ya, wallahu alam. Mungkin memang otak akunya yang kayak malas berpikir lebih lanjut lagi seputar Freemason itu ya kan. Aku mikirkan skrip, pusing mau mikir Freemason apalagi new order lagi. Aduh, ini cuman sedikit rangkuman yang memang aku rangkum seputar isu-isu yang memang sudah beredar, Wak. Tapi balik lagi, gimana menurut kalian sahabat? Apa betul memang bandara ini adalah markas rahasia Illuminati? Dan apakah benar nih War Order itu betulan ada, Wak? Tolong berikan aku sedikit pencerahan ya Wak di kolom komentar ya. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like ya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye.